Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Eliana Puspasari dengan NIM 24144639129, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, bidang studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik layanan klasikal dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan materi Stop Bullying. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Baik. Bagaimana siang ini? Sehat. Sehat selalu dan menyenangkan. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan layanan klasikal yang ingin ibu berikan atau materi yang akan ibu sajikan untuk ananda sekalian, sebelumnya kita akan berdoa. Baik, doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Duduk siap gerak. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, percayalah diri kami dengan ilmu, hiasilah diri kami dengan kasih sayang, muliakanlah diri kami dengan takwa, dan perindahlah diri kami dengan kesehatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita memulai layanan klasikal kita hari ini, ibu kembali lagi bertanya, bagaimana anak ibu sekalian? Sehat? Sehat. Bahagia masuk di kelas 8? Bahagia. Ya, selamat beradaptasi dengan lingkungan baru. Selamat datang di kelas 8. Semoga anak ibu sekalian bisa beradaptasi dengan teman-teman yang sebelumnya di kelas lain dan sekarang sudah bergabung menjadi satu kelas. Baik, sebelum mulai ibu akan membaca absensi terlebih dahulu. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ya, karena ini adalah kali pertama pertemuan kita pada mata pelajaran atau pada layanan klasikal bimbingan konseling. Baik, ibu akan mengabsen satu persatu. Aprilia Putri Usadi, Akila Kairani, Akila Nandiza Putri, Ayu Riana Dewi, Ayu Saputri, Fahira Kela Azhara, Febriani Sinaga, Fikri Khairul Rizki, Fitri Zahira, Inaya Eka Prameswari, Kevin Adinata, Keisha Fidianza, Kinara Rizki Ananda, Maila Azira AR, Muhammad Jibril Hidayatullah, Muhammad Fadlan Iqbal, Muhammad Zulfikar Ahmad, Nadine Pratiwi, Naisa Mezazia, Nazira Astila Rahma, Niswa Alzafira, Novia Adila, Nima Sifa Aulia, Kori Elbireva, Rahmat Redo Anugrah, Rara Andini Fatari, Rika Zevanya Silitonga, Salsabila Siva Kurnia,
Zafahira Naila. Baik, kita sudah absensi. Kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu stop bullying. Mungkin anak-anak ibu sekalian sudah pernah mendengar kata bullying? Nah, jadi kira-kira bullying itu apa ya? Boleh. Siapa dulu nih? Coba dulu. Bully sama dengan perundungan. Benar. Apa lagi nak? Bagus. Berkat. Ada lagi yang ingin berminat? Apa itu bullying? Boleh? Tidak ada? Ya. Jadi tema kita adalah perangi perundungan atau pembulian yang terjadi di sekolah untuk ciptakan sekolah aman dan menyenangkan. Nah, jadi bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Maka itu bisa kita katakan bullying. Anak ibu pernah dibully nggak? Nah, waktu SD? Nah, ya. Nanti kita akan masuk apa saja itu bullying. Oke. Jenis-jenis perundungan atau jenis-jenis bullying yang mungkin dapat terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama itu bullying verbal, bullying fisik, dan bullying relasional. Nah, kita akan kupas satu persatu mengenai bullying tersebut. Baik, kita masuk ke bullying verbal. Bullying verbal itu adalah bullying yang dilakukan yang bisa berupa julukan, nama, atau ejekan. Itu merupakan salah satu jenis bullying verbal. Yang pertama itu yang sering dilakukan oleh teman-teman kalian secara tidak langsung dan secara tidak kita sadari kita sudah melakukan bullying. Yang pertama itu berupa kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu bisa berupa ejekan, apalagi umpatan, apalagi nak? Cacian, makian, celaan, bahkan fitnah. Nah, itu bisa kita katakan bullying verbal. Secara tidak langsung, tanpa kita sadari, kita adalah pelaku bullying. Karena kita tidak mengetahui bullying itu apa. Nah, jadi anak ibu sekalian, jika kalian secara tidak sengaja sudah melakukan bullying verbal, mulai saat ini jangan lagi dilakukan karena itu merupakan salah satu bentuk bullying. Yang kedua, bullying fisik. Bullying fisik ini adalah bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Itu bisa berupa tendangan, pukulan, tamparan, bahkan meludahi seseorang. Ini bisa kita katakan bullying fisik. Kita terkadang tidak menyadari bahwa kita telah menjadi pelaku bullying karena kita tidak mengetahui apa itu bullying. Yang ketiga itu adalah bullying relasional. Ini terjadi karena muncul kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok individu lain sehingga muncul pengucilan terhadap seseorang yang dianggap berbeda dengan kebanyakan siswa di sekolah. Nah, dengan kebanyakan siswa di sekolah, dia akan diabaikan, dicibir dengan segala hal yang dapat membuat siswa tersebut diasingkan dari kelompoknya. Nah, ini sering terjadi tanpa kalian sadari. Kalian membentuk komunitas-komunitas kecil. Apa sih bahasa kerennya nih? Bikin circle ya, atau bikin apa? Geng. Geng apa gitu namanya kan? Misalnya geng cantik atau
gen gacan gitu, gen gadis cantik gitu. Sih kayak opa-opa Korea gitu kan. Nah ini dengan secara tidak langsung akan muncul kelompok-kelompok tertentu dan akhirnya timbul terjadi permusuhan. Ada satu lagi itu adalah bullying, tidak saya tulis di sini, itu bullying elektronik atau cyber. Ini merupakan perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik. Kita sering tuh posting sesuatu di Facebook, di IG, di TikTok, YouTube, tanpa kita sadari. Misalkan nih, Rika, kamu begini. Dengan dia menyebutkan nama langsung, itu sudah terjadi pembulian di sana. Dan itu jika dilaporkan bisa kena undang-undang ITE. Jadi perundungan atau pembulian ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 mengenai perundungan. Di sana tertera, semuanya ada. Jadi tidak ada hari ini anak-anak ibu sekalian melakukan pembulian di sekolah. Stop bullying. No bullying. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, atau gambar dan rekaman video dan film yang sifatnya mengintimidasi. Sekarang nih anak-anak lebih ke dunia medsos ya, mengejeknya lebih ke dunia medsos. Dan itu tidak boleh dilakukan karena secara tidak langsung itu kalian sudah menjadi pelaku bullying. Dan itu bisa dipidanakan nggak Bu? Bisa. Jika ini kalian lakukan terus berulang-ulang, kalian akan bisa dikenakan undang-undang ITE. Kenapa kena undang-undang ITE Bu? Karena dia mengkaitkan, ada kaitannya dengan menyebutkan nama seseorang. Karena mencantumkan nama seseorang itu tidak boleh. Kita lanjut lagi. Nih, kita belajar sebab-sebab dibully ya. Sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Bullying itu terjadi karena tradisi turun-temurun. Karena tanpa disadari, misalnya nih anak kelas 7 ditindas oleh anak kelas 8, anak kelas 8 ditindas oleh anak kelas 9, dan itu terjadi turun-temurun. Nah yang kedua itu adalah keinginan untuk balas dendam karena dia dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah ini sering terjadi. Waktu saya di kelas 7, saya diganggu sama kakak kelas. Berarti di saat saya kelas 8, berarti saya juga akan mengganggu anak kelas 7. Yang ketiga apa? Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Oke, ini karena dia dulunya junior, sekarang dia udah merasa senior. Nah, jadi dia menunjukkan kesenioritasan. Jadi dia menunjukkan kekuatan. Ini loh saya orang hebat, saya orang bisa, dan saya akan menguasai kalian. Dan kalian harus tunduk pada saya, dan itu tidak boleh dilakukan. Yang keempat, kecewa terhadap orang lain karena orang lain itu tidak berperilaku sesuai dengan keinginan. Kita suka memaksakan, tanpa kita sadari kita suka memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Misalkan kita suruh teman kita, dia nggak mau, dan kita akan
teman lain. Jadi istilah katanya orang membenci cenderung menghasut. Karena apa? Kenapa terjadi menghasut ini? Karena keinginan dia tidak bisa terpenuhi sesuai keinginan yang dia inginkan terhadap teman tersebut, dan sehingga dia melakukan sebuah pengucilan, dan itu juga termasuk bully. Berikutnya lagi, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ada seseorang anak, kita tidak semuanya ya, ada seorang anak yang merasa kalau dengan dia membuli dia akan mendapatkan kepuasannya sendiri. Hebat saya ya, berarti saya adalah orang kuat, saya bisa mengendalikan teman-teman saya. Nah, itulah yang terjadi di lingkungan sekolah, dan itu juga tidak boleh dilakukan. Itu akan terjadi tanpa kalian sadari, kalian telah menjadi pelaku bully. Berikutnya, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Yang kita bahas tadi ya nak ya, akan muncul kelompok-kelompok tertentu, bullying relasional namanya, dengan dia membentuk geng, sehingga terjadilah perkelahian yang di luar dugaan, karena awalnya hanya ejek. Yang paling sering dilakukan itu ejekan ejek orang tua, itu seringkali dilakukan, dan itu tidak boleh untuk dilakukan. Nah, dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. Yang pertama itu terganggu fisiknya, seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Itu bullying fisik tadi ya. Nah, yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya, seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis yang lainnya. Jadi nak, tidak semua orang bisa menerima jika dirinya dibully. Ada yang memendamnya sendiri sehingga dia merasa tertekan dan merasa takut dan merasa cemas dan merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah dikarenakan dia dibully oleh temannya. Berikutnya, pergaulan sosial itu menjadi terganggu. Si anak akan menjadi minder, tidak percaya diri, grogi dia, dan dia akan menjadi pendiam dan sedikit tertutup kepada teman-temannya. Yang berikutnya, nah ini sangat mempengaruhi sekali pada prestasi belajarnya. Jadi seperti nilainya jelek dan dia tidak konsentrasi dan lupa mengerjakan tugas sampai menurunnya ranking, bahkan dia tidak bisa naik kelas. Jadi dampak bullying ini sangat besar bagi anak-anak yang menjadi korban bullying. Kita masuk lagi. Jika kalian dibully, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Jika kamu dibully, kamu harus berani lawan itu bully, supaya orang itu tidak melakukan tindakan bully terhadap kita. Yang pertama, tetap percaya diri dan hadapi tindakan bully itu dengan berani. Yang kedua, simpan semua bukti bully yang bisa kalian laporkan kepada orang dewasa yang dekat, bahkan kepada guru yang kalian percayai. Seperti siapa? Guru BK. Siapa nak? Guru BK. Guru BK. Siapa guru BK kalian? Guru Eliana. Guru Eliana. Bagus. Nah, jadi jangan takut untuk melaporkan tindakan bully, karena bully tidak
ketiga, jangan pernah takut berbicara atau melaporkan meskipun kalian diancam oleh pelaku. Yang keempat, berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri. Berarti kita harus cari teman yang punya pemikiran positif atau self-talk kita ke dalam diri kita. Yang kelima, tetap berpikir positif. Jadi jangan memandang suatu diri suatu hal yang menakutkan dan harus ditakuti, sehingganya kita tidak menimbulkan kepercayaan diri ke dalam diri kita. Ada lagi nih, bagaimana mencegah? Mencegah agar tidak menjadi korban tindakan bully. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Kadang hal-hal yang sepele tanpa kita sadari kita akan menjadi korban bully. Contohnya, jika kalian memakai perhiasan yang berlebihan, tentunya teman-teman di sekitar kalian merasa tidak nyaman. Makanya kita tetap patuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Salah satunya tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Iya, gunanya itu supaya kalian terhindar dari tindakan bully. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan sampai emosi terpancing. Contoh kecil yang sering menjadi masalah ini ejekan nama orang tua. Betul nggak? Seringkali si ibu dapat laporan itu, nanti dia nangis. Kenapa? Saya dibully, Bu. Kenapa kamu dibully? Ya, nama bapak saya dibilang ya, Bu. Nama bapak saya diejek-ejek dan sehingga saya terpancing emosi, sehingga terjadilah perkelahian. Halnya sepele sekali, tapi dampaknya besar. Jadi kalau udah tahu nama bapaknya, jangan lagi disebut-sebut ya anaknya. Misalkan nama bapaknya betul nih, jangan diulang-ulang, betul gitu kan. Sehingga mungkin pada saat itu kondisi temannya lagi tidak baik dan dia merasa, kenapa saya dibully? Kenapa dia ejek nama bapak saya? Dia mau balas dengan sebut nama bapak juga, dia nggak terima. Misalkan nama bapaknya Bali, ya kan? Ini namanya Buku, ini namanya Bali, ya. Karena dia nggak tahu bahwasannya nama bapaknya Bali, sehingga dia terpancing emosi karena dia nggak bisa membalas. Setelah diusut, ternyata sebut nama bedul duluan, ya kan? Itu tidak boleh dilakukan. Berikutnya, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Itu terjadi senior dan junior tadi nih. Jangan sendirian. Kalau kita merasa diri kita terbunuh, kita jangan pernah merasa sendirian, berjalan sendirian, karena kesempatan untuk pembulian itu ada. Jadi jangan pernah berjalan di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bully. Kita udah tahu nih dia suka bully, kita harus menghindar. Kita tidak
Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam keadaan apapun. Kita nggak boleh. Nah, sedangkan untuk melawan perilaku bullying ini kita dapat mengambil sikap seperti sebagai berikut. Jadilah orang yang percaya diri. Ada di sini. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan tidak diganggu. Jadi motto hidupnya, saya tidak akan ganggu dan kamu jangan mengganggu. Apa tadi? Saya tidak mengganggu dan kamu jangan mengganggu. Yang kedua, bersikap tenang jika ada yang mengganggu. Jangan terpancing emosi. Yang ketiga, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan korban itu kepada guru BK bisa, guru apa lagi? Guru bidang studi boleh, siapa lagi? Wali kelas. Jika perlawanan diikuti dengan berteriak atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan, jika dia terlalu berlebihan, mungkin memukul, mungkin menjambak, mungkin silakan teriak sekuat-kuatnya. Carilah pertolongan yang berada di sekitar kita. Jadi hari ini jangan biarkan dirimu jadi korban bully. Catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan, maka kita bisa laporkan kepada orang luar. Bahkan kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib jika pelaku bully itu sudah melakukan suatu hal yang berlebihan dan membuat kita cedera. Misalkan patah kaki, memar-memar, itu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, ngantuk anak ibu sekalian? Ngantuk, iya, karena kita melaksanakan layanan klasikalnya pada jam siang. Oke, kita akan melakukan ice breaking anti ngantuk. Oke, ice breakingnya seperti ini. Jika ibu bilang tepuk 1, jawabnya hu. Jika ibu bilang tepuk 2, jawabnya yes. Jika ibu suruh bilang tepuk 3, 1, 2, 3, jawabnya full. Bisa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Kurang, masih ngantuk. Masih ngantuk. Ulangi. Tepuk 1. Kurang besar nih. Tepuk 2. Tidak konsentrasi. Kita ulang kembali. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Ada yang belum konsentrasi? Kita ulang kembali. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Good. Oke, sekarang ibu sudah menyanyikan apa itu bullying. Jadi anak ibu sekalian, untuk lebih jelasnya lagi
nanti dikumpulkan satu ya. Ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Kurang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan diskusikan berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Silakan saling berdiskusi dengan kelompoknya mengenai RKPD yang sudah Ibu berikan. Bagaimana? Ya, waktu kita tidak banyak ya nak, karena yang kita isi RKPD-nya tidak begitu berat dan itu sesuai dengan yang Ibu tampilkan tadi. Berarti ada waktu 3 menit dalam pengisian ya. Silakan diskusi sama teman-temannya. Jadi pengerjaannya bisa dilakukan dengan cepat. Waktu tinggal tidak berapa lama lagi ya. Silakan diskusikan dengan temannya, jadi saling berbagi pengalaman yang saya lihat tadi dengan penjelasan Ibu tadi.
agar kita sudah tidak menjadi korban bullying lagi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup paham? Cukup paham. Sudah. Terima kasih anak ibu sekalian, layanan klasikal kita kita sudahi sampai di sini dan kita akan memasuki pada materi berikutnya minggu depan. Nah, dikarenakan layanan klasikal kita sudah selesai, ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dan itu akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Untuk siap gerak. Berdoa setelah belajar dimulai. Telah menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu Guru. Kami ucapkan terima kasih. Semoga pelajaran yang diberikan bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak ibu sekalian. Silakan dikumpulkan lagi bangkunya seperti semula.